Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan pertamanya di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kemenangan ini sangat spesial karena menghentikan tren negatif yang dialami Timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, kemenangan Timnas Indonesia diraih saat menjamu Arab Saudi. Kemenangan ini juga menciptakan rekor bagi Timnas Indonesia. Bagaimana kronologinya dan apa rekor yang diciptakan? Bagi yang masih percaya Indonesia lolos ke Piala Dunia, jangan lupa like dan subscribe. Timnas Indonesia meraih hasil buruk di dua laga terakhir, yaitu saat kalah melawan Cina dan dibantai Jepang dengan skor telak 4-0 di GBK. Dua hasil buruk tersebut membuat tim asuhan Sinteyong ini berada di dalam tekanan. Pertandingan melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia menurunkan susunan pemain yang hampir sama ketika melawan Jepang, minus Kevin Dix yang diganti oleh Sandy Walsh karena mengalami cedera, dan Marcelino diturunkan sejak menit pertama, sementara Yakob Sayuri dicadangkan. Timnas Indonesia memulai laga dengan langsung menggempur pertahanan Arab Saudi. Namun, penyelesaian akhir yang buruk membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Di menit ke-32, berawal dari tusukan oleh Ragnar Oratmangun, berhasil mengelabui pemain belakang Arab Saudi. Oratmangun mengoper bola ke Marcelino Ferdinand, dan Marcelino Ferdinand berhasil menyelesaikan tugasnya. Penyelesaian akhir yang dingin dari Marcelino membawa Indonesia memimpin 1-0 dari Arab Saudi. Arab merespon cepat ketertinggalan dengan menggempur pertahanan Indonesia. Namun, trio bek Hapner, Itjes, dan Rizky Ridho sangat sulit ditembus. Refleks cepat Martin Paes juga mengagalkan peluang dari Arab Saudi. Keunggulan 1-0 bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Arab Saudi terus berusaha mengejar ketertinggalan. Alih-alih mencetak gol, Arab Saudi justru kebobolan lagi melalui Marcelino Ferdinand di menit ke-57. Berawal dari serangan balik cepat, Verdong menggiring bola hingga diumpan ke Marcelino. Meski sempat diblok oleh bek Arab Saudi, bola rebound berhasil Marcelino masukkan dan membuat Timnas Indonesia unggul 2-0 atas Arab Saudi. Arab Saudi terus menekan, namun disiplinnya pemain belakang Timnas membuat serangan Arab Saudi mudah dipatahkan. Meski menjelang akhir laga, Sachin Hapner mendapatkan kartu merah, namun kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir peluit panjang dibunyikan. Kemenangan atas Arab Saudi ini sangat spesial. Pasalnya, Timnas Indonesia meraih kemenangan pertamanya setelah menjalani 13 laga tanpa kemenangan. Lebih spesialnya lagi, kemenangan ini diraih di kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan atas Arab Saudi juga membuat Timnas Indonesia menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Saat ini, Timnas Indonesia meraih 6 poin dari 6 laga yang dilaluinya. Hasil ini membuat persaingan di grup C semakin panas dan semakin seru. Timnas Indonesia juga berhasil melewati capaian Timnas Vietnam dan Thailand di kualifikasi Piala Dunia di round 3. Timnas Indonesia menetapkan tolak ukur baru bagi sepak bola di Asia Tenggara. Perolehan poin Indonesia masih sangat bisa bertambah karena Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia. Selain memecahkan beberapa rekor, kemenangan atas Arab Saudi membawa Timnas Indonesia meraih tambahan poin FIFA sebanyak 19,16 di peringkat FIFA dan naik ke posisi 127 untuk sementara ini. Meski masih ada penyelesaian akhir yang buruk, namun di pertandingan ini seluruh pemain berjuang mati-matian. Salah satunya adalah Marcelino yang di beberapa waktu terakhir selalu mendapatkan banyak kritikan karena performa buruknya. Di malam ini, Marcelino membungkam orang yang meragukannya dengan mencetak brace. Dilansir dari Squawka, Marcelino mencatatkan statistik yang impresif. Dengan melakukan 5 shot, 4 diantaranya on target, memenangkan 7 duel dan melakukan 4 tackle. Marcelino membuktikan bahwa dirinya masih pantas untuk membela Timnas Indonesia meski banyak yang mencibir karena tidak pernah mendapatkan menit bermain di klubnya. Lini bertahan Timnas Indonesia juga harus diapresiasi. Calvin Verdong selalu ada di setiap sudut lapangan. Verdong melakukan 9 clearance, 4 tackle, dan akurasi mencapai 79%. Calvin Verdong juga kerap membahayakan pertahanan Arab Saudi. Sementara Rizky Ridho berhasil melakukan 3 clearance, 2 block, dan 1 intercept. Bersama Hapner dan Itjes, Rizky Ridho tampil solid menjaga pertahanan Timnas Indonesia dari gempuran pemain Timnas Arab Saudi. Martin Paes juga tampil bagus di laga ini. Paes banyak melakukan save gemilang untuk menjaga gawang Indonesia. Paes membayar kesalahannya saat melawan Jepang di laga sebelumnya. Kemenangan ini tentu sangat mengembirakan bagi Timnas Indonesia, sekaligus memutus hasil negatif di laga-laga sebelumnya. Mimpi menuju Piala Dunia masih bisa diraih, namun kita juga tidak berekspektasi tinggi, mengingat target Timnas Indonesia adalah berada di posisi ketiga atau keempat di klasemen akhir. Hasil baik ini juga bisa menurunkan ketegangan di ruang ganti pemain, sekaligus membuktikan bahwa pelatih Sinteyong masih yakin dengan skuad yang ia pilih. Timnas Indonesia masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki kelemahan yang ada.
terutama di penyelesaian akhir. Di laga selanjutnya, Hapner dan Uratmangun harus absen karena akumulasi kartu. Namun, laga di bulan Maret, Indonesia akan diperkuat bek tambahan yaitu Marcel Gers dan Kevin Dix, serta akan mendapatkan kekuatan tambahan di lini serang, yaitu oleh Romeni. Kita berharap masih ada kejutan lagi pemain yang dipanggil. Semoga timnas Indonesia bisa tampil apik dan bisa terbang tinggi.